Putra, founder sama film director di Anatman Pictures. Anatman Pictures itu sekarang udah tahun ke 13. Yang bikin Anatman Pictures itu kayak masih bisa bertahan sampai sekarang dan masih lancar lah kerjaan-kerjaan sampai sekarang, masih dikenal sampai sekarang, masih masih bikin impact sampai sekarang itu karena kita base-nya dokumenter, punya value yang kita pegang gitu tentang Anatman, tentang kayak pengen bawa perubahan sosial, perubahan lingkungan itu selalu kita pegang gitu. Jadi value itu yang malah dilihat sama orang juga gitu. Kayak rata-rata sih kalau kerja sama kita biasanya kolaborasinya lanjut terus gitu. Jarang yang kayak satu kali selesai, satu kali selesai. Biasanya kita punya hubungan yang baik gitu karena aku sendiri pasti sangat akomodatif ya sebagai director, apalagi aku tahu ini kan kerjaan dari klien ya, ini bukan kayak film dokumenter yang mau aku bikin sendiri. Pokoknya kalau itu dari klien, eh, dia maunya apa, aku akan akomodasi itu sebaik mungkin gitu. Jadi aku tahu kapan aku harus kayak nggak ngikutin ego sutradara gitu, tapi aku tahu juga kayak misalnya aku lagi berkarya sendiri itu emang ajang aku buat kayak mengekspresikan apa yang pengen aku ekspresikan, tetap tetap profesional gitu. Rusak sistem kayak dulu kan emang kayak apa, industri udah punya ini ya, udah punya workflow yang baku kan, dari klien lewat agency terus ke production house, misalnya ada departemen directing, departemen sinematografi, editing dan lain-lain. Itu kan sebenarnya manpowernya banyak, makanya value-nya tinggi gitu. Sedangkan waktu itu aku jadi juk-juk datang sendirian gitu, terus kayak produser bareng istri gitu ya udah, jadi kayak udah bener-bener kita bisa ngehajar belah gitu. Dan di saat itu kayak akhirnya kita kayak yaudah kita bikinin, kalau misalnya mereka udah tahu campaignnya apa selama setahun, karena aku juga ngerti tentang dunia periklanan ya, karena aku juga lulusan komunikasi dan periklanan juga, jadi kayak ngomongin campaign. Terus habis itu ya udah, kalau misalnya cuma single video aku bisa bikinin tuh kayak dari konsepnya, asalin dokumenter aku bikinin konsepnya sampai delivery gitu. Itu yang akhirnya kayak bisa ngasih harga eh, seenak-enaknya. Makanya kita awal-awal itu emang perusak pasar waktu itu nonton pictures, kayak di yang lain bisa udah ada standar harga, terus kayak karena kita manpowernya dikit banget ya udah kita bisa turunin serendah-rendahnya gitu. Dan waktu itu kan lagi banjir teknologi baru ya, kayak baru-baru masuknya DSLR gitu, baru-baru masuknya kayak editing tuh bisa di laptop, bisa sambil grading gitu. Itu kan sesuatu yang mungkin nggak terbayangkan sebelumnya gitu, dan perubahan industri kan nggak secepat itu. Aku pertama kali ngerjain iklan yang bentuknya dokumenter storytelling juga, dan ini waktu itu sama agensi besar dari grup WPP kan. Ini mereka bingung kan, nggak pernah ngerjain dokumenter, tahun itu taunya kalau semua kreatif kan harus dari mereka kan. Sedangkan waktu itu aku bilang, ini aku biasanya kalau jurnalis itu aku wawancara dulu semuanya, jadi nggak kayak disuruh disuruh kayak pura-pura ngasih testimoni palsu gitu. Sedangkan kan kalau workflow-nya iklan di waktu itu belum kenal kan, kayak kayak workflow yang lebih semi dokumenter gitu, itu benar-benar kayak harus ngasih pengertian sama kreatif direkturnya. Nah, akhirnya kita bikin dokumenter pendek buat salah satu brand brand minuman waktu itu, dan itu kayak feelingnya natural karena itu interview asli kan, dan shot-shotnya sinematik karena aku emang pakai teknologi baru, teknologi kayak sinema kamera kan sesuatu yang baru ya. Ini bukan DSLR, di atasnya DSLR, tapi bukan kamera-kamera yang mahal banget gitu yang dipakai sama PH-PH zaman itu. Jadi emang sedikit upgrade di atas DSLR, dan itu bener-bener gambarnya sinematik banget gitu. Tapi itu emang masa transisi ya. Dan kebetulan kita itu jadi pelopor di masa transisi itu gitu. Jadi kita beruntung eh, bisa ngelit sampai sekarang. Kalau misalnya sinematik dokumenter itu kita bisa ngelit. Titik baliknya itu, jadi dari produk iklan pertama yang sama agensi multinasional itu banyak banget yang tiba-tiba masuk karena sekali mereka ngelihat kualitas kayak gitu, dan mereka kan kasih tahu harganya kan sama teman-teman agensi yang lain. Ih, itu nggak berhenti akhirnya tiba-tiba kayak ayo lagi gitu. Jadi kayak banyak banget yang pengen bikin yang serupa, apalagi waktu itu tipe-tipe yang dokumenter gitu masih jarang gitu. Nah, pendekatan dokumenter di kala itu kan kayak asing banget ya. Tapi waktu itu aku bersyukur sih, teman-teman agensi waktu itu kayak terbuka dengan eksperimen baru itu. Jadi kayak
nggak bisa kayak misalnya semua itu berdasarkan copywriter plek tiplek gitu. Bener-bener kayak ini kamu maunya dia ngomong tentang apa aja deh, kasih aja topiknya deh, nanti nanti aku editin itu. Dan itu bener-bener dari hasil interviewnya aku bikin seperti kayak karya jurnalistik pada umumnya gitu ya. Dan itu kan kalau kita dengerin karya jurnalistik sama dengerin kayak iklan udah pasti kita tahu deh mana yang fake mana yang real gitu. Itu kan feelingnya nggak bisa dibohongin ya. Nah itu waktu itu pertama kali akhirnya kita pakai yang versi jurnalistiknya, dan itu emang kena banget sih apa ke feeling gitu. Dan karya dokumenter itu yang ngebedain sama karya-karya lain menurut gue, kayak bahkan dokumenter yang branded gitu itu ya feel feel realitanya itu feel kejujurannya itu nggak bisa digantiin. Jadi kalau misalnya mau bikin kayak eh, pesan-pesan yang lebih apa, propaganda gitu, emang cocoknya treatmentnya dokumenter. Itu pasti pasti lebih kena. Misalnya brand mau menunjukkan sesuatu yang kayak kelihatannya jujur banget, ya bikinnya dokumenter. Di semua output kita nggak pernah pakai gambar AI. Jadi kalau semua karya Arma Pictures yang ada sampai sekarang itu semuanya otentik, bener-bener tangkapan kamera gitu. Dan itu sebenarnya eh, yang jadi nilai nilai tambah dan nilai nilai plus di Anatman Pictures sebagai production house dokumenter kan. Yang seperti yang tadi aku bilang, yang ngejual feeling kejujuran, ngejual feeling sincerity itu kan kalau misalnya kegantiin sama AI atau ternyata ini kayak settingan banget, itu nanti justru value kita sebagai kreatornya juga akan turun gitu. Di Anatman tuh banyak banget Gen Z-nya. Ini yang seru sih sebenarnya di situ. Jadi di sini itu ada program magang ya. Program magang itu selalu kayak cycle of life gitu lah ya. Jadi kayak eh, masuk dia sini magang, bagus, terus dia kerja di sini. Setelah berapa lama di sini jago, nanti dia cabut terus dia bikin production house atau misalnya kerja di tempat lain lagi. Dan itu sesuatu yang sehat banget ya menurutku. Kayak industri industri audiovisual di Indonesia jadi nggak cuma dikuasain kayak segelintir PH doang gitu. Jadi kayak banyak banget sekarang di mana-mana menjamur orang yang bisa syuting, orang yang bisa eh, ngedit gitu, yang akhirnya bisa ngerjain macam-macam kebutuhan klien gitu. Lebih egaliter gitu, kayak nggak ada lagi kayak orang yang harganya bisa kayak sutradara 100 juta sehari, ya udah kurang kayaknya gitu-gitu. Jadi kayak sekarang udah lebih inilah, lebih 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 merata gitu. Dan ini bagus buat kayak kesejahteraan banyak orang yang menurutku. Jadi eh, aku sih seneng ya kayak kayak bisa dapet banyak apa talenta talenta baru di sini, dapet ide-ide baru. Dan aku selalu ngerasa kayak aku itu makin expired gitu ide-idenya. Mungkin insight, kalau dari kita sebagai filmmaker, insight kita akan makin berkembang semakin kita tua. Jadi kayak kita tuh semakin dapat kebijaksanaan yang lebih gitu dan bisa ngeliat sudut pandang lebih banyak dibandingin anak muda. Tapi kalau dari ide-ide gitu, ide kita nggak akan se-fresh anak-anak muda, nggak akan sekreatif anak-anak muda gitu. Dan makanya kita selalu, aku seneng banget kalau sama anak-anak sini tuh kayak anak-anak Gen Z kayak dapat ide-ide baru, terus kayak mereka pitching-pitching treatment baru itu aku selalu hargain. Dan nggak aku stop gitu, nggak aku bilang nggak harus sesuai dengan karakterku sebagai sutradara, nggak gitu. Malah justru banyak kan gini aja mas, gini aja, oh iya keren deh gitu. Kalau menurutku asal value-nya itu masih align gitu, value kan bisa diterapkan dalam treatment juga ya. Kalau value masih align, aku akan senang banget ya dapat dapat ide-ide baru gitu. Tapi kalau value-nya terus tiba-tiba kayak agak melenceng dengan value Anatman tadi, kayak misalnya tentang kejujuran, tentang keterhubungan, dan tentang apa tadi kayak benefit for all, nah itu yang aku balikin itu aja sih. Tapi balikin lagi kalau misalnya mau brainstorm, mendingan sama Gen Z daripada sama ChatGPT ya.